Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertepuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku
Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Say this is real love, this is real love. Oh. Come on and say, you're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. In your heart, I'm found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. No time is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Come on, y'all. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. So this is real love, this is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. One more time, we say, you're pulling
Shalom umat Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Kami di sini berdoa untuk jemaat sekalian agar tetap sehat selalu, agar senantiasa diberikan kekuatan, diberikan pengharapan, diberikan sukacita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita melalui puji-pujian, karena dengan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua sudah ditebus, kita semua sudah diselamatkan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami diselamatkan. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kita lewat pengorbanannya. Mari kita angkat tangan kita bersama.
Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh karena karya salib-Mu Tuhan, kami boleh dibebaskan, kami boleh diselamatkan, kami boleh dipulihkan, dan kami disembuhkan Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan lebih lagi dengan setiap pujian kami. Kami mau merayakan kemenangan-Mu, sebab karena kematian-Mu di kayu salib, Tuhan, kami boleh hari ini berdiri di tempat ini. Kami boleh berdiri sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami bersyukur Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah hidup, Tuhan yang sudah naik ke surga, Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kekuatan pengharapan yang baru. Kami mau merayakan Tuhan dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa bertahta, bersemayam di atas setiap puji-pujian umat-Nya. Dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, kami mau merayakan Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang mau lebih lagi memberkati Tuhan dengan pujian kita. Mari katakan sama-sama saya. Amin. Haleluya. 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 Kita mau merayakan kemenangan Tuhan. Karena kematiannya di atas kayu salib, kita boleh hari ini menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Berdiri di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, dimanapun kau berada, puji Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan. Amin. Meninggikan banci Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan.
Tuhan adalah terang kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan, Tuhan adalah terangku. Haleluya. Yesus. Yesus. Come on, sing it. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu Tuhan. Tuhan adalah terangku,
Tahukah setiap kita menyadari betapa dahsyat dan ajaib dan luar biasa besarnya karya salib Kristus. Dia yang mulia rela jadi hina, dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita memperoleh bagian di dalam keselamatan kemuliaannya, supaya kita diperkaya di dalam segala hal. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini renungkan akan pengorbanan Tuhan, darah yang telah tercurah, luka-luka, kesakitan, bilur-bilur yang harus Tuhan derita, supaya saudara dan saya, kita beroleh keselamatan, beroleh kesembuhan, dipulihkan. Sungguh tiada ternilai apa yang kau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Terlalu ajaib. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Meski terkadang ku terjatuh, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Kematian-Mu itu menghidupkan setiap kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang sangat berharga di mata-Mu. Biji mata-Mu yang Kau jagai begitu rupa. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, Hormat kemuliaan. hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan.
kekekalan, kekudusan, kedahsyatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Mari angkat pujian ini lebih lagi, katakan bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, anak domba segala pujian. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya hanya Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang terbesar bagi umat manusia, yaitu ketika Engkau rela mati, menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kubur tidak akan mampu menahan-Mu, kematian tidak mampu Tuhan melawan kuasa kebangkitan dalam diri-Mu. Kami percaya Tuhan, Paskah artinya kemenangan buat kami. Ada kebangkitan, ada hari esok,
Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, sampaikan isi hatimu, berkati setiap jemaatmu Tuhan. Apapun pergumulan dan masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Yesus kami lebih besar. Engkau sudah menang dan kami yang percaya kepadamu, kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan menyaksikan dan mengikuti ibadah streaming Gereja JKI Hosana. Saya percaya Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara semua masing-masing. Dan kita percaya Paskah tahun ini menjadi Paskah yang berbeda. Paskah yang benar-benar membuat kita semakin introspeksi diri, merenungkan kasih Tuhan lebih lagi, karena kedatangan Kristus kali kedua sudah sangat-sangat semakin dekat. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung ini dari Injil Lukas pasal 23 ayat 23 sampai 25. Injil Lukas pasal 23 ayat 23 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu. Yang dimaksudkan adalah Barabas. Sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Saudaraku, mari kita membayangkan suasana pada waktu Yesus ditangkap dan Yesus mulai diadili. Bagaimana dia dibawa ke Pilatus, kemudian ke Herodes, kembali lagi ke Pilatus sebelum akhirnya diserahkan kepada tangan-tangan orang yang begitu benci dan bernafsu untuk membunuh Yesus. Yesus benar-benar dipermalukan luar biasa. Alkitab katakan dia diperlakukan dengan semau-maunya. Alkitab mengatakan juga dengan jelas di sini, saudaraku, bahwa mereka berteriak, mendesak dan menuntut untuk Yesus disalibkan, saudaraku. Dan Alkitab mengatakan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Pilatus benar-benar akhirnya menyerah. Sebetulnya dia sudah putus asa. Sebetulnya saya tahu dia berusaha untuk menolong Yesus. Supaya Yesus bisa bebas. Karena dia tidak menemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi Pilatus tidak bisa, saudaraku, berhadapan dengan orang-orang yang begitu banyak yang terus berteriak-teriak, mendesak saudaraku supaya Yesus harus disalibkan, saudaraku. Dan Alkitab mengatakan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Mereka bersuka cita, mereka bahagia, tuntutan mereka didengar. Saya yakin di antara orang-orang yang berteriak-teriak waktu itu, yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Di antara mereka ada yang ikut makan hasil pelipat gandaan roti dan ikan yang Yesus pernah buat. Saya yakin di antara orang-orang yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ada yang familinya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di antara mereka yang berteriak-teriak, saudaraku, salibkan dia, salibkan dia. Saya yakin ada yang juga pernah melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tapi entah setan apa yang merasuki mereka, saudaraku. Kuasa kegelapan yang luar biasa yang mempengaruhi mereka sehingga mereka begitu kompak. Bahkan Pilatus dan Herodes yang tadinya bermusuhan menjadi bersahabat. Yesus menjadi musuh bersama bagi orang Farisi. Yesus ini benar-benar telah mengobrak-abrik doktrin yang mereka begitu percayai. Ajaran-ajaran yang mereka sampaikan, saudaraku, sepertinya diobrak-abrik tradisi, diobrak-abrik oleh pengajaran Tuhan Yesus, saudaraku.
Dan mereka kehilangan begitu banyak pengikut karena orang-orang mulai ikut Yesus, mendengarkan Yesus, memperhatikan Yesus. Saudara, begitu dahsyat, suasana begitu mencekam pada waktu itu. Pilatus bahkan akhirnya cuci tangan dan betul-betul dia menyerah. Dia nggak bisa berbuat lebih banyak lagi sebelum terjadi kekacauan. Mereka menang dengan tuntutan mereka. Tapi sebetulnya Tuhan sedang mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Sorga berkabung, saudaraku. Dan tentunya ada beberapa orang yang juga tetap setia kepada Tuhan Yesus. Para wanita yang setia kepada Tuhan Yesus. Yang sedih dan menangis. Mereka enggak tega, mereka enggak rela guru mereka. Orang yang mereka hormati, orang yang mereka sayangi, tiba-tiba diperlakukan dengan semau-maunya, saudaraku. Ditinju, diludahi, dicambuk. Anda bisa bayangkan semuanya itu, saudaraku. Kalau kita menjadi saksi mata dalam peristiwa itu, saudaraku. Betapa sangat mengharu biru, saudaraku. Suasananya begitu menegangkan. Dan kalau Anda membaca, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 27, para rasul menggambarkan apa yang terjadi pada waktu itu, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Pada waktu itu murid-murid juga harus mulai punya pengalaman penderitaan bersama dengan Yesus setelah Yesus naik ke sorga, saudaraku. Dan saudaraku, tiba-tiba saja saudaraku, orang-orang begitu kompak, mereka bisa bersehati semuanya untuk menyalibkan Yesus. Mereka menang dengan teriakan mereka. Bukankah seringkali itu yang terjadi juga dalam hidup kita? Kita suka menuntut Tuhan, kita suka teriak-teriak kepada Tuhan untuk semua keinginan kita yang belum dikabulkan. Sampai akhirnya memang sepertinya Tuhan menjawab teriakan kita tanpa kita pernah mengerti perasaan Tuhan. Sakit, saudaraku. Kalau ada di antara kita yang sudah menjadi orang tua pasti bisa mengerti ketika anak kita gulung-gulung di mal, teriak-teriak, saudaraku. Menginginkan sesuatu sementara kita mungkin melihat bahwa apa yang diminta itu tidak baik atau belum waktunya. Tapi karena teriakan anak kita menggema di seluruh mal barangkali sehingga kita mulai jadi malu dan akhirnya mau tidak mau kita menuruti keinginan anak kita. Mungkin seperti itu, saudaraku, kondisinya. Walaupun menurut saya itu hanya gambaran 10% aja kebenarannya, tapi apa yang Yesus alami itu lebih daripada itu. Betul-betul, saudaraku, Tuhan mengalami satu pergulatan emosi yang luar biasa. Yesus nggak bisa jawab apa-apa dan Yesus juga memang nggak mau menjawab apa-apa tiap kali dilontari dengan berbagai macam pertanyaan. Percuma pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan, dan jawaban-jawaban yang Yesus berikan nggak akan menjawab semua pertanyaan Pilatus, Herodes dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Nggak akan pernah bisa memuaskan karena mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan emosi yang meledak-ledak, cuma satu keputusannya, salibkan dia. Kalau mau diungkit-ungkit kebaikan-kebaikan Yesus, apa yang Yesus perbuat, saudaraku, terlalu banyak. Yang harusnya mereka sadar, mereka melihat. Yesus nggak melakukan kejahatan, Yesus nggak mencuri, Yesus nggak membunuh. Yesus justru menolong, memberi makan, menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang mati. Salah apa Tuhan Yesus? Saudaraku, Alkitab mencatat satu alasan yang jelas kenapa Yesus disalibkan. Kenapa Yesus diserahkan untuk dibunuh. Matius 27 ayat 18 mengatakan dengan jelas di sana. Karena dengki atau iri hati, saudaraku. Benar kata firman Tuhan, di mana ada iri hati, di situ ada mementingkan diri sendiri dan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dimulai dari iri hati dan dengki, saudaraku.
Melihat popularitas Tuhan Yesus yang terus naik. Orang berduyun-duyun ikut Tuhan Yesus. Orang mengeluh-elukan Yesus. Menjelang hari Paskah sebelum Yesus ditangkap, ketika dia masuk ke Yerusalem, orang melepaskan bajunya, saudaraku, menghantarkan di jalan, sehingga pada waktu Yesus naik keledai, saudaraku, orang mengambil itu daun palem dan mengeluh-elukan Yesus. Betapa sakit hatinya imam-imam bait Allah, orang-orang Farisi. Kenapa semua orang melihat Yesus? Kenapa semua orang mau ikut Yesus? Kenapa semua orang begitu mengeluh-elukan Yesus? Makin benci mereka, saudaraku. Sehingga enggak ada satupun kebaikan Yesus yang mereka ingat. Yang ada hanya letupan-letupan emosi yang begitu memuncak. Sehingga enggak ada bargaining power lagi, enggak ada kekuatan untuk tawar-menawar lagi yang Yesus bisa lakukan. Hanya satu, salibkan dia. Bahkan Pilatus pun mengakui, enggak ada kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati untuk Yesus ini. Kesalahannya apa? Saudara, semakin saya merenungkan ayat-ayat ini, saya pun makin hancur hati, saudaraku. Apalagi ketika membaca kalimat ini, mereka menang dengan teriakan mereka. Mereka menang dengan teriakan mereka. Jangan puas, saudaraku, ketika kita menang dengan teriakan kita karena keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan. Jangan-jangan itu menyakitkan hati Tuhan. Seperti orang tua kepada anaknya tadi, saudaraku. Orang Israel punya pengalaman-pengalaman seperti itu, saudaraku, di padang gurun. Kalau kita lihat Mazmur 106, ayat 43 dan 44, saya mendorong Bapak Ibu Saudara di rumah membaca seluruh pasal 106 dari Mazmur ini, saudaraku, ayat demi ayat. Dan judulnya menarik sekali, saudaraku, 106 ini, Mazmur 106 ini, kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku, dikatakan di sini dengan jelas. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka. Tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, betapa sakitnya hati Tuhan. Tiap kali mereka teriak minta tolong, Tuhan tolong. Minta daging di padang gurun, Tuhan kirim burung puyuh. Apa yang mereka butuhkan disuplai dengan ajaib oleh Tuhan. Tapi detik mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang baru. Dari satu tempat persinggahan mereka pindah ke tempat persinggahan yang lain. Ada satu pergumulan yang baru lagi. Di situ mereka mulai bersungut-sungut lagi. Orang Israel mulai ngomel-ngomel lagi, saudaraku. Marah-marah lagi kepada Tuhan, kepada Musa. Berkali-kali mereka berkata, emangnya di Mesir nggak ada kuburan? Lebih baik kita pulang ke Mesir. Saudara, betapa sakitnya hati Tuhan, saudaraku. Saya berdoa kita harus menjadi umat yang makin dewasa di dalam Tuhan. Belajar mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan memaksakan keinginan dan kehendak kita sendiri, tapi menyakiti hati Tuhan. Tapi bagaimana kita hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya orang yang tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak kita minta, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang belum pernah timbul dalam hati kita, belum pernah kita dengar dengan telinga kita, Tuhan bisa menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Maka benar apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Habakuk 1 ayat yang keempat. Habakuk patsalnya yang pertama ayat yang keempat. Dikatakan itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan apa saudara? Muncul terbalik. Yesus orang benar itu dikepung oleh
orang-orang fasik, saudaraku. Mereka sepakat, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Israel sepakat sehati bersama dengan penjajah mereka. Orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi bisa sehati dengan orang Farisi, orang Saduki, kelompok Herodian, para pengikut Herodes. Semua mereka sepakat, saudaraku. Tiba-tiba mereka bisa sehati menjadikan Yesus musuh bersama. Salibkan dia. Dia harus mati. Dia harus dilenyapkan dari bumi ini untuk selama-lamanya. Keadilan muncul terbalik. Yang bersalah, yaitu Yesus Barabas, penjahat, perampok, pembunuh, justru dilepaskan. Yesus yang gak ada salahnya sama sekali disalibkan. Yesus yang gak pernah menyakiti, gak pernah, saudaraku, membuat kekacauan, justru dipermalukan, diperlakukan semau-maunya, dan dihukum mati, saudaraku. Saudaraku, sebenarnya apa sih tuduhan kepada Yesus? Apa yang mereka lontarkan? Yang pertama, saya menemukan Yesus dituduh telah menyesatkan rakyat. Lukas 23 ayat 2, ayat 14, kalau Anda mau catat, nanti bisa Anda baca kembali. Menyesatkan rakyat. Yang kedua, Yesus dituduh melarang membayar pajak. Lukas 23 ayat yang kedua juga. Lalu Yesus dituduh merubuhkan bait Allah dan membangun dalam 3 hari. Matius 26 ayat 61. Lalu yang keempat, Yesus dituduh menghujat Allah. Matius 26 ayat yang ke-65. Saudaraku, tuduhan demi tuduhan dilontarkan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka tidak pernah mau memahami bahwa banyak hal yang keliru dari semua tuduhan itu. Contohnya tentang merubuhkan bait Allah. Yesus bicara tentang dirinya. Bahwa dia akan mati, tapi hari ketiga dia akan bangkit. Sementara mereka menangkap kalimat itu seperti bait Allah yang dibangun oleh Salomo 46 tahun lamanya. Sepertinya Yesus begitu arogan, begitu sombong. Contoh yang lain soal membayar pajak kepada kaisar. Tuhan pernah mengajar itu. Berikan kepada kaisar apa yang patut diterima oleh kaisar. Kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Tapi Yesus tidak punya kesempatan untuk membela diri. Yesus tidak punya kesempatan, saudaraku, untuk mengungkapkan semua kebenaran-kebenaran yang sudah dia lakukan. Saudara, saya berdoa di momen-momen seperti ini, mari merenung, saudaraku. Merenung tentang kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua. What is real love? Apa itu cinta yang sejati di dalam momen Paskah tahun ini, saudaraku? Yang pertama saya mau katakan, saudaraku, real love itu adalah rela menderita dan mati demi rencana Bapa digenapi. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta yang sejati artinya rela menderita dan mati demi rencana Bapa di sorga itu digenapi, saudaraku. Saya yakin dengan atau tanpa Yudas Iskariot yang menjual Yesus, dengan atau tanpa orang-orang banyak, orang Farisi, ahli Taurat yang teriak-teriak bersama dengan orang-orang yang begitu banyak bangsa-bangsa yang semua mengharapkan Yesus disalibkan. Dengan atau tanpa mereka, rencana Bapa di surga tetap harus digenapi dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, mari bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jikalau bukan Dia yang mati bagi kita, maka kita yang akan binasa dalam kekekalan. Kematiannya menghidupkan kita. Kesakitannya menyembuhkan kita. Kebangkitannya memulihkan hidup kita.
Dan kita percaya saudaraku kenaikannya ke sorga. Memberikan satu perspektif yang baru dalam kehidupan kita. Kita pun yang percaya kepada Tuhan Yesus, kelak kita juga akan diangkat masuk dalam kemuliaan bersama dengan Allah Bapa. Saudara, yang kedua, cinta yang sejati itu artinya rela menjadi tumbal dosa. Terjadi pertukaran di atas kayu salib. Barabas yang merupakan gambaran dari kita orang-orang yang berdosa yang harusnya mati. Akhirnya kita beroleh kebebasan. Dan Yesus yang tidak berbuat dosa itu, dia harus menanggung upah dosa itu. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi bukan dosa-dosanya, tapi dosa-dosa kita. Saya sering mengingatkan ini saudaraku, bahkan sebelum kita lahir, Yesus sudah menyediakan paket pengampunan dosa. Bagian Bapak Ibu Saudara dan saya adalah percaya dan terima karya penebusan Kristus dalam hidup kita. Yang percaya dengan hatinya, dengan mulutnya mengaku kita diselamatkan, kita dibenarkan. Itulah saudaraku kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Roma 6 ayat yang ke-10. Surat Roma pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara, saya rindu setiap kita memiliki kehidupan seperti Yesus, saudaraku. Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Yesus sudah sepakat di Getsemani. Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Di Getsemani, Yesus sudah membuat kesepakatan dengan Bapa di surga. Kehendaknya saja yang jadi. Itulah sebabnya saudaraku, dia rela memikul salib, menanggung dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Mati di atas kayu salib, tergantung antara langit dan bumi, saudaraku. Disitulah terjadi pertemuan antara kasih Allah, tapi sekaligus murka Allah. Karena Yesus menanggung dosa saudara dan saya. Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Yang ketiga, saudaraku, apa artinya cinta yang sejati itu bagi kita? Yesus memberi pengharapan yang baru. 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23. Dikatakan karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Jelas sekali saudaraku, dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terikat dalam satu persekutuan dengan Adam. Semua dosa-dosa nenek moyang dari manusia yang pertama itu terus turun-temurun. Tetapi melalui kedatangan Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, memberikan satu pengharapan yang baru. Ketika kita mau hidup, percaya, menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Kita beralih, kita bergeser. Kita tidak lagi dalam persekutuan dengan Adam yang pertama. Kita bergeser kepada persekutuan Adam yang kedua. Adam yang pertama, saudaraku, membawa kita kepada kematian. Tapi Adam yang kedua membawa kita kepada kehidupan. Adam yang pertama, saudaraku, membuat kita terkutuk. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus Tuhan, membawa kita hidup dalam kemerdekaan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku, semakin engkau mengerti akan kebenaran ini, mengerti akan pengorbanan Kristus, engkau semakin mengerti betapa berharganya hidupmu.
Betapa mulianya hidupmu di pemandangan Kristus. Sehingga dia rela tinggalkan sorga yang mulia, turun ke dunia. Demi mengangkat derajat hidup kita. Memulihkan kita yang adalah ciptaan Allah yang sempurna itu. Kepada posisi dan kodrat ilahinya. Untuk kita boleh menjadi representatif kerajaan sorga di dunia ini. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya kepadanya. Untuk hidup kita boleh jadi kesaksian, hidup kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Ada kepedulian satu dengan yang lain. Saling tolong menolong, saling memberkati, saling mendoakan. Karena dengan demikian kita akan dikenal sebagai murid-murid Kristus. Di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini, mari kita tinggalkan, saudaraku, semua kesombongan kita. Dan kita mau belajar, saudaraku, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ambil waktu-waktu untuk kita berdoa dan sekali lagi merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ada di antara saudara mungkin yang sementara mendengarkan video ini atau ibadah kami saat ini, saudaraku. Anda mungkin merasa putus asa, Anda merasa desperate, Anda merasa kecewa. Buka hatimu dimanapun saat ini Anda berada. Yesus mengasihi engkau. Tuhan peduli dengan engkau. Tuhan ingin setiap kita boleh melihat akan pengharapan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Percayalah bahwa Dia Allah yang peduli. Dia tidak pernah membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Belajar daripada Tuhan Yesus, pandanglah Yesus. Di tengah-tengah kesulitan yang begitu luar biasa, di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, Yesus enggak membela diri, Dia enggak banyak ngomong, Dia hadapin semuanya, saudaraku. Dia lewatin semuanya, step by step, sampai betul-betul Dia naik ke atas kayu salib. Dari jam 12 siang sampai jam 3 terjadi kegelapan yang luar biasa. Ketika sang anak manusia itu dibunuh, saudaraku. Sang terang dunia itu dibunuh. Kegelapan terjadi, saudaraku. Tapi sekali lagi saya percaya, maut tidak bisa menahan Dia. Hari ketiga Dia bangkit, membuktikan Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, saudaraku. Ada harapan bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani. Terlebih kita ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Arahkan hatimu terus kepada Tuhan. Katakan, kalau engkau sanggup Tuhan, aku juga pasti sanggup. Engkau pasti memberi aku kekuatan, engkau pasti memberi aku kesanggupan. Tetap percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Yang sering saya katakan, badai pasti akan berlalu. Lewati dengan tenang. Ada banyak, sekali lagi, hal-hal yang positif yang kita bisa ambil dalam kondisi wabah corona ini, saudaraku. Kita bisa lebih banyak di rumah, berkumpul dengan keluarga, kita buat mesbah keluarga, melakukan hal-hal yang positif. Saya jadi rajin bersih-bersih rumah, dan saudaraku, istri jadi giat juga. Kita sama-sama, saudaraku, lakukan hal-hal bersama-sama dengan anak-anak. Saya ke pasar juga dengan istri, sama-sama juga. Saudara, saya percaya Paskah tahun ini akan menjadi saat-saat yang berkesan dan tidak akan pernah kita lupakan. Untuk beberapa kali kita ibadah, kita perjamuan kudus di rumah masing-masing. Saya percaya, saudaraku, Tuhan tidak hanya hadir di gereja, Tuhan juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki.
Mari kita angkat tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Roti yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat firman Tuhan yang tertera yang ada di hosti, ada di tangan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Terimalah ini sebagai pesan Tuhan secara pribadi untuk kita. Dan percayalah bahwa Tuhan masih berfirman sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita yang mau makan dan minum tubuh dan darah Kristus, supaya kita benar-benar menghormati pengorbanan Kristus dengan cara yang benar. Sebab kalau kita makan dan minum dengan cara yang tidak benar, itu justru akan mendatangkan hukuman bagi kita sendiri. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh serius akui segala dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ingat bahwa Tuhan telah mati menebus dosa-dosa kita. Jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah dalam kebenaran. Jangan mendukakan Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus-Nya yang telah memeteraikan kita di dalam persekutuan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari perlahan-lahan membuka cawan yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara masing-masing dan angkat tinggi-tinggi. Lebih tinggi daripada kepala kita. Hormati Kristus, hormati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah cawan berkat. Inilah cawan ucapan syukur yang berisi darah Kristus, meterai dari perjanjian baru. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya. Mari letakkan cawan dan angkat dua tanganmu. Arahkan hatimu. Mari sembah Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Saat ini kami bersepakat sehati berdoa Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Minta anugerah-Mu, minta belas kasihan-Mu. Seperti firman-Mu berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, ketika mereka berbalik dari jalan yang salah, merendahkan diri, mencari wajahku, maka Engkau akan mendengar setiap seruan doa umat-Mu, dan Engkau akan memulihkan negeri ini Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh staf aparatur pemerintahan yang ada, yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan untuk dapat mengatasi segala yang sedang terjadi wabah pandemi corona di bangsa kami ini, sehingga mata rantai ini boleh diputuskan, sehingga wabah ini boleh selesai, boleh berhenti, dan negeri kami boleh mengalami proses percepatan pemulihan yang luar biasa karena nama-Mu ditegakkan di atas bangsa kami. Tuhan, Kau memberkati para saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini sedang dalam perawatan, baik itu ada di rumah sakit maupun di tempat-tempat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami berdoa oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Jehovah Rafa, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Tangan-Mu terulur menjamah setiap saudara kami yang sedang sakit saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari-hari ini ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih. Tuhan, Engkau sumber segalanya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di tengah segala hal kesesakan yang sedang terjadi. Kami boleh melihat ada banyak kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan, yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami CKI Hosana, baik CKI Hosana House of Prayer maupun CKI Hosana House of Glory. Seluruh jemaat yang ada, yang saat ini juga sedang mengikuti bersama kami beribadah online. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu itu juga nyata dalam hidup setiap anak-anak-Mu jemaat Tuhan. Mereka boleh bertumbuh tetap di dalam iman pengenalan akan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami berdoa, kami boleh Tuhan sepakat sehati. Kami percaya saat kami berdoa, jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami, juga sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudaraku, mari dimanapun engkau berada, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Percaya Yesus yang kita sembah kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau juga nyatakan kuasa kesembuhan atas saudara-saudara kami, atas jemaat-jemaat-Mu hari-hari ini. Tuhan, nyatakan oleh kuasa bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan, oleh darah Kristus kami sudah dimerdekakan dan dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati keluarga-keluarga yang hari-hari ini Tuhan sedang bersuka cita juga karena Tuhan memberikan anugerah buah hati untuk keluarga Bapak Aldri dan Yolanda, untuk keluarga Bapak Daniel dan Ibu Priska. Terima kasih untuk anugerah buah hati kepercayaan yang Tuhan berikan, dan anak ini, anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka boleh bertumbuh kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah melimpah dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua karya Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami nikmati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami peralaskan segala doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama angkat dua tangan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jarimu
Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Sebentar kita akan kembali melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Mari dengan penuh percaya, tengadahkan wajahmu ke atas, angkat dua tangan dengan penuh iman dan percaya. Tuhan sedang mengarahkan pandangannya kepada kita, kepada keluarga kita masing-masing. Amin. Dan dia sedang mengulurkan tangannya untuk menjamah hidup kita, menjamah kesehatan kita, Amin. menjamah keluarga kita, masa Yes, depan putra-putri kita, pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan di dalam takut akan Tuhan, pasti dia buat berhasil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terimalah anugerah, berkat, rahmat, kemurahan, kasih setia dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan terus memimpin, menyertai dan menolong kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship, returning life.
Yes, it is, yeah. It's who you are, Waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You're the way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, it's who you are, my Jesus. Miracle worker. That is who you are. You are Waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who